seneng, mungkin jengkel bagi yang nggak seneng ya. Apakah Anda pernah mendapatkan ancaman? Ancamannya apa? Sehari 10, 20, 30 sampai 100 atau tenang-tenang saja, dan dengan ancaman itu apakah Anda itu juga merespon di dalam hatinya sehingga Anda stres atau Allah jarno bae. Bismillah, mudah-mudahan aman. Monggo dijawab semuanya, boleh? Satu orang boleh. Bang Opung dulu, nanti yang lainnya melengkapi. Jawabannya udah kenyang, Pak. Udah kenyang kita. Jadi ternyata bukan saya aja, Mas Agri begitu juga. Ya nanti kalau Mas Agri, biar nanti Mas Agri yang sampaikan. Jadi mulai dari Pilpres kemarin. Jadi kalau bicara tentang ancaman, sudah pernah diancam. Ya saya kurang tahu, saya masih simpen atau enggak WA-nya. Ya, saya mau diancam untuk disomasi, saya mau diancam didor, saya diancam hati-hati kalau makan di luar. Dan terakhir kemarin itu saya nggak perlu sebutkan waktunya kapan dan hari apa ya. Jadi satu ketika saya bawa istri dan anak-anak saya, tiba-tiba di mobil kita itu ada logo Parabellak channelnya, logo YouTube kita. Tiba-tiba aja kita ditabrak dari belakang, dikejar-kejar. Ada 1 jam kita, istri saya, anak saya di dalam. Kalau anak saya, istri saya nggak di dalam, mungkin saya berhenti. Tapi ini anak istri saya di dalam. Jadi sampai 1 jam itu kita, ya dia kejar saya sampai masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Ternyata ada mobil yang lain mau masuk gang itu, saya keluar kena serempet. Jadi ada 2 atau 3 yang ngejar. Ya, jadi motivasi yang belum pasti yang satu, jadi motivasi yang lain itu karena disenggol gitu ya. Sampai kita ngumpet. Kita ngumpet di satu pasar yang terbengkalai. Di situ nggak ada kios sama sekali. Saya masukin mobil ke situ. Kebetulan saya punya baby, ada termos. Saya ambil pisau cutter, saya korek. Saat itu juga logo Parabellak channel itu. Saya korek logo Parabellak channel itu, saya siram pakai air panas. Karena saya bawa termos waktu itu. Gimana kita berangkat, saya bilang begitu sama istri. Dia masih jantungan, nggak tenang. Tenangkan diri dulu setengah jam, baru kita berangkat. Dan juga ada di beberapa kabupaten, ya waktu itu pilkada, ya saya hampir dilaporkan oleh kuasa hukum dari salah satu paslon yang saya tidak perlu sebutkan namanya, karena waktu itu ya saya terkenal dengan kontranya dari satu partai yang gambarnya ya bukan kepala babi ya, yang gambarnya ya ya. Jadi karena saya lawan terus ya, mereka lakukan rencana ya, masih rencana untuk membawa ke jalur hukum. Ternyata ya mungkin yang satu jadi pertanyaan, Opung Parabellak kenapa terlalu berani? Siapa di belakang? Kan begitu. Saya nggak ada siapa-siapa di belakang. Ya, nggak ada kan? Nggak ada di belakang. Cuman saya konsultasi, saya punya banyak relasi, punya banyak teman. Ya saya aktif di organisasi. Ya beberapa senior saya tanya bagaimana. Ternyata salah satu calon tersebut kenal dengan ketua umum saya. Dan ketua umum saya itu katakan sama beliau, jangan coba-coba sentuh yang namanya Opung Parabellak. Coba-coba sentuh yang namanya Opung Parabellak, kalian yang ku penjara. Jadi akhirnya mereka mundur. Dan pokoknya pertarungan itu memang betul-betul bukan pertarungan yang gampang. Coba bayangkan kalau Pilpres kita bertarung dengan pendukung dari 2 paslon sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya nggak tahu siapa itu, yang penting saya pilih yang tengah-tengah, kan begitu. Masih ada yang ingat paslon nomor 1, 2, sama 3? Nah masuk pilkada juga saya seleksi mana pimpinan atau calon kepala daerah yang memang betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat, kan begitu. Mulailah
ya dari Sumatera Utara yang saya kenal figurnya gitu, yang bisa saya angkat ya. Sumatera Utara, setelah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Kalimantan, ya ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan waktu itu, dan Pulau Bali, Provinsi Bali. Ya, jadi bayangkan dari beberapa provinsi tersebut, ya saya harus melawan pendukung dari pendukung dari kepala-kepala daerah yang tidak saya dukung tersebut. Nah, jadi saya sampai saat ini masih menutup diri. Saya ada di mana, saya di provinsi mana, dan saya di kabupaten mana, saya masih menutup diri. Itu dia. Dan saya hanya sampaikan itu hanya ke orang-orang tertentu saja. Saya tidak publish di media sosial. Kalau saya katakan saya di Medan, jangan percaya. Kalau saya katakan saya ada di Jakarta, jangan percaya. Kalau saya katakan saya di Riau juga jangan percaya. Saya bisa pindah-pindah kalau ditanya. Ditanya Vicky contohnya, pertama-tama dulu saya jawabnya di mana? Sumatera Utara kan? Ada tanya lagi, ya teman yang lain di mana sekarang? Saya di Jambi. Di mana? Oh Bung Parpelak. Saya orang Kalimantan. Pokoknya nggak pernah saya buka karena memang ancaman-ancaman seperti itu. Gitu. Kenapa saya nggak lapor polisi? Kan begitu. Jawabannya bukan seperti Rismon. Ah sama aja, enggak. Karena saya nggak mau memperbesar masalah, gitu aja. Ya itu adalah sebagian dari perjuangan yang mudah-mudahan kedepannya saya tidak hadapi itu lagi. Dan ini salah satu, saya yakin ini adalah doa dari teman-teman semuanya, pendukung orang-orang baik, pemimpin-pemimpin terbaik yang sudah Tuhan tetapkan di bangsa ini. Saya yakin itu, makanya saya bisa lepas dari maut. Saya terima ancaman itu sampai sekarang masih ada, gitu dia. Padahal saya open nomor WA kan, sampai sekarang ini nomor WA saya itu, ya bagi yang pernah lihat nomor WA saya di YouTube saya itu bukan nomor WA yang baru saya beli nomornya, bukan. Itu nomor WA saya selama 23 tahun, gitu dia. Itu nomor WA saya 23 tahun yang tidak akan pernah saya ganti. Nah, waktu terjadi ancaman itu, yang saya dikejar-kejar itu, saya ganti nomor WA sebentar. Itu dia, saya ganti nomor WA sebentar supaya mengamankan diri saja. Waktu itu Mas Banyuwangi ya Mas ya, nanya ya, kok nggak aktif nomor HP Opung. Mas Agri juga sempat kalau nggak salah, dan juga ketua umum organisasi saya juga khawatir, ya. Dan juga ada beberapa teman di TikTok juga khawatir. Mereka kira saya itu kalau nggak masuk penjara mati terbunuh. Gitu. Jadi mohon maaf kenapa saya terlalu vokal di media. Karena saya bibitnya saya itu, bapak saya seorang wartawan. Bapak saya orang wartawan tahun 97, tahu sendiri. Nama surat kabarnya itu Suara Pembaruan. Salah satu media yang memang keras waktu itu bersuara. Ya. Setelah 97 sempat ganti bernama Sinar Harapan dan sudah terbalik ya. Jadi saking traumanya waktu itu bapak saya itu udah nggak mau jadi wartawan lagi. Terakhir tahun 97 jadi wartawan. Saya nggak perlu sebutkan dan nggak perlu utarakan apa-apa aja yang dialami bapak saya selama menjadi seorang wartawan. Seorang jurnalis itu nggak gampang. Nah, yang beliau rasakan itulah yang saya rasakan. Saya nggak mau sebetulnya, saya nggak mau terjebak di dunianya beliau. Tapi nggak tahu entah kenapa itu berupa panggilan ya Mas ya, panggilan gitu. Ini panggilan jiwa semua. Ini semuanya ini sudah tahu resiko masing-masing. Dihujat sering, banyak hater sering masuk kita. Kadang-kadang kita dikata-katain gitu. Begitu kita live, yang kita dikatain babi, dikatain ternak lah, pokoknya kalau orang menanggapinya itu dengan frustasi maka dia akan stres gitu. Ya tahu sendiri Opung Parpelak bagaimana kan menanggapi semuanya itu. Kenapa warnanya seperti itu Opung Parpelak? Ya karena memang saya inginnya itu ya kita semuanya melek politik. Caranya bagaimana? Kan apalagi kaum Gen Z dan juga ibu-ibu ini kan agak kurang concern ya masalah politik.
Tapi begitu saya bikin dengan bungkus yang seperti itu, Mas Agri juga bikin bungkus seperti yang itu, ya. Dan juga beberapa teman yang lainnya punya bungkus sendiri-sendiri, ya. Kita itu diterima masyarakat gitu loh. Karena apa? Tadinya mereka itu cuma concern lucu-lucunya doang. Seperti kita kemarin ngobrol ya sama ibu dari USA ya, dari Texas. Ya, dari Ibu Wiki, dia orang Balikpapan, tapi khusus terbang dari Texas itu karena memang libur di Balikpapan, beliau terbang langsung ke Solo, ke Jogja, ke Solo, ngikutin kita. Itu karena beliau kepengen tahu motivasi kita apa sih, gitu loh. Jadi tadinya beliau itu bilang ya saya tertarik cuma lucunya doang aja, tapi lama-lama jadi beliau paham, melek dikit-dikit. Karena gimana pun juga jangan sampai ibu-ibu kaum Gen Z dan juga yang lain-lainnya itu ya gampang dihasut sama hoax, itu yang kita tidak inginkan. Itu dia. Jadi saya rasa itu sebagai trik marketing yang bagus sih, karena ada satu pepatah mengatakan ketika engkau bisa membuat orang tertawa, maka orang itu akan dengan mudah menerima apapun yang kau katakan. Itu dia. Itu prinsip dari Opung Parbelan dan juga kemungkinan besarnya dari Mas Agri Fanani. Gitu dia. Jadi bicara tentang ancaman sudah kenyang Pak. Tapi saya tahu ada doa dari teman-teman semua, dari saudara-saudara semua, ya, dan juga kita punya dukungan kuat, bukan hanya dari teman-teman YouTuber, bukan hanya dari netizen, tapi dari yang nggak perlu saya sebutkan, hijau dan coklat, tapi yang ada yang aktif, ada yang tidak aktif, gitu. Jadi mereka pun juga sangat sayang kepada kita semuanya. Ya, hijau bukan daun kelapa atau daun pisang, dan coklat juga bukan apa Pak? Itu dia ya. Yang penting siapapun ketika dia benar, ya maka mereka akan mendukung kita semua. Kalangan ustadz begitu juga telepon saya. Kalangan pendeta juga banyak telepon saya. Banyak kalangan yang tidak ingin di-expose nama mereka. Bang Opung cukup off the record saja. Yang penting kita mendukung perjuangannya Bang Opung, semangat terus. Doa kita semuanya bersama dengan Bang Opung. Karena kita tahu yang kalian kerjakan itu berat. Bapak Jokowi juga mengakui yang kalian lakukan itu berat. Materi yang kalian lakukan itu berat, tapi luar biasanya bisa kalian bawakan dengan ringan dan kocak, itu yang susah. Itu dia. Ya cukup dari saya, terlalu panjang Mas Agri. Silakan Mas Agri. Saya tambahkan, kalau pertanyaannya itu nanti kita makan teman-teman yang lain yang punya pengalaman sendiri-sendiri. Kalau makian, hinaan, cercaan itu udah sering banget ya. Tapi alhamdulillahnya sih, misalkan satu video itu ada 2000 yang komentar, itu saya bacain semuanya satu-satu, gitu ya. Dari 2000 itu satu pun nggak ada yang haters, jarang lah ya. Yang banyaknya judul malah yang komentar di situ. Nah, tapi bukan berarti tidak ada. Trik kita ketika ada haters yang ikutan komen di situ, justru malah kita hadiahi pin supaya dia top komen di atas terus. Kalau kita kasih pin, dia akan bertengger di atas terus. Dan ketika bertengger di atas terus, komen negatif dia yang cenderung menghina, mencaci maki tadi itu, kita nggak ngapa-ngapain. Otomatis dia akan diserang-serbu habis oleh ya follower kita semuanya. Istilah kata ini strategi, kayak kita nyiapin rank tinju aja, udah silakan kalian bertinju, silakan kalian berantem, kan tambah rame ya, tambah seru. Itu yang kita lakukan. Nah, barusan kemarin juga lewat WA, wih ada pahlawan itu. Karena memang kita pasang nomor handphone ya di konten masing-masing ya
insya Allah biasa aja sih, karena biar kita tulus dan memang bahaya gitu, kita udah sadari dari awal kan. Konten-konten kita ini kan konten-konten pinggir jurang ya, pinggir jurang banget gitu. Nah itu yang kita harus waspadai dan hati-hati juga. Ada nggak ancaman? Ada, bahkan banyak. Mungkin teman-teman yang lain punya. Ini tadi kan cerita dari